Apakah iman Anda dibangun di atas dongeng atau mitos? Pernahkah Anda berpikir, bagaimana mungkin sebuah kelompok kecil yang terdiri dari nelayan tak berpendidikan, penakut, dan buronan tiba-tiba membalikkan sejarah dunia, menaklukkan kekaisaran Romawi, dan mengubah miliaran nyawa hingga hari ini? Apakah ini kebetulan? Atau apakah kebangkitan Yesus itu hanya halusinasi massal? Sebuah konspirasi kuno yang sukses menipu dunia? Tidak. Kekristenan tidak dibangun di atas dongeng atau mitos. Kekristenan dibangun di atas fakta, data, dan bukti sejarah yang tak terbantahkan. Dengarkan baik-baik apa yang dicatat oleh Lukas, seorang dokter, seorang sejarawan, seorang peneliti yang sangat teliti dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Perhatikan 3 kata kunci yang Dr. Lukas pilih dengan sangat cermat. Menunjukkan diri, banyak tanda, ia membuktikan. Dalam bahasa Yunani aslinya, kata banyak tanda yang digunakan adalah tekmeriosis. Kata ini tidak sembarangan. Tekmeriosis berarti bukti absolut yang tak terbantahkan. Infallible proof. Ini adalah istilah medis dan hukum. Lukas, sang dokter, sedang berkata, kami punya bukti klinis dan empiris bahwa Yesus hidup. Ini adalah sebuah istilah hukum yang berarti bukti yang paling kuat, bukti yang dapat didemonstrasikan, bukti yang menuntut keputusan. Ini bukan bahasa iman buta. Ini adalah bahasa medis dan pengadilan. Dan selama 40 hari, Yesus yang bangkit dan hidup sedang membangun kasusnya di hadapan saksi-saksi yang hidup. Pertanyaannya, mengapa 40 hari? Dalam Alkitab, angka 40 bukanlah angka kebetulan. Ini adalah angka persiapan, transisi, konfirmasi, pengujian, dan pembuktian. Mari kita telusuri satu persatu. Hujan turun selama 40 hari di zaman Nuh untuk menyapu dosa dunia. Ini tercatat di dalam Kejadian 7 ayat 12. Musa berada 40 hari di Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat. Ini tertulis dalam Keluaran 24 ayat 18, 34 ayat 28. 12 pengintai Israel pulang setelah 40 hari mengintai tanah Kanaan. Ini tertulis dalam Bilangan 13 ayat 25. Goliat menantang barisan Israel selama 40 hari lamanya. Ini tertulis dalam 1 Samuel 17 ayat 16. Nabi Elia berjalan selama 40 hari menuju Gunung Horeb di mana ia bertemu Allah. Ini tercatat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun untuk menaklukkan iblis dan sebelum memulai pelayanannya. Ini tertulis dalam Markus 1 ayat 13. Dan di sini Yesus menggunakan 40 hari terakhirnya di bumi sebelum kenaikannya ke sorga bukan untuk sekedar bernostalgia, bukan. 40 hari antara kebangkitan dari kematian dan kenaikan ke sorga bukan sekedar rentang waktu. Ini adalah masa konfirmasi ilahi yang paling agung dalam seluruh sejarah penebusan. Yesus tidak langsung naik ke sorga. Ia tinggal di sini, di bumi. Ia mengajar, ia makan bersama, ia menjawab pertanyaan.
ia mempersiapkan saksi-saksinya. Bukan karena ia membutuhkannya, melainkan karena kita membutuhkannya. Ia menggunakan 40 hari itu sebagai masa transisi yang krusial, yaitu untuk membuktikan secara absolut bahwa maut telah dikalahkan, dan untuk mempersiapkan mental murid-muridnya sebelum Roh Kudus dicurahkan. Berikutnya, kita melangkah kepada fakta dan bukti sejarah. Apa saja yang Yesus tunjukkan? Berikut ini ada 6 tanda bukti konkret yang Yesus tunjukkan selama 40 hari. Kitab suci merekamnya dengan presisi yang luar biasa. Mari kita uji bukti-buktinya. 1. Tubuh Yesus nyata, bukan hantu atau roh, bukan ilusi. Ketika para murid melihat Yesus di ruangan tertutup itu, mereka ketakutan dan mengira melihat hantu. Namun Yesus langsung merespons. Ini tercatat dalam Lukas 24 ayat 38 sampai 39. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Tubuh Yesus real, bisa dipegang, ada daging dan tulang, bukan hantu. Ini adalah pernyataan fisik yang paling eksplisit dalam seluruh catatan kebangkitan. 2. Bekas luka Yesus yang dapat diverifikasi. Thomas, salah satu murid Yesus, menolak percaya tanpa bukti langsung. Namun, Yesus tidak menghukumnya atas keraguannya. Yesus justru memenuhi permintaan itu. Ini jelas tercatat dalam Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kebangkitan tidak menghapus bekas luka. Luka itu dipertahankan karena luka itulah identitas Yesus sebagai anak domba yang telah disembelih. Ini tercatat di dalam Wahyu pasal 5 ayat 6. 3. Yesus makan bersama. Bukti yang paling membumi. 3 kali secara eksplisit Yesus makan bersama para murid setelah kebangkitannya. Pertama, di jalan Emmaus. Ini tercatat dalam Lukas 24 ayat 30. Kedua, di Yerusalem ketika ia meminta makanan. Ini tertulis dalam Lukas 24 ayat 41 sampai 43. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ketiga, di tepi danau Tiberias. Ini tercatat dalam Yohanes 21 ayat 12. Ingat, hantu tidak sarapan. Hantu tidak punya sistem pencernaan. Roh tidak makan ikan goreng. Ini membuktikan Yesus bangkit secara fisik, jasmani, dan historis. Maut tidak bisa menahannya. Makam itu kosong bukan karena pencuri, tetapi karena pemiliknya, yaitu Yesus Kristus, sudah keluar, bangkit, dan hidup. 4. Yesus membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci.
Selama 40 hari, Yesus tidak hanya menampakkan diri, ia mengajar. Lukas mencatat momen yang luar biasa ini dalam Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini adalah signifikansi teologis yang mendalam. Kebangkitan bukan hanya membuktikan bahwa Yesus hidup secara fisik. Yesus juga menerangi seluruh narasi kitab suci dari Kejadian hingga Maliaki sebagai satu kesatuan narasi penebusan yang berpuncak pada dirinya. 5. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 secara eksplisit menyatakan bahwa selama 40 hari itu Yesus berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini bukan percakapan kecil. Ini adalah transfer mandat terbesar dalam sejarah. Para murid dipersiapkan bukan sebagai pengikut yang berduka, melainkan sebagai utusan yang bersaksi tentang Raja yang hidup. 6. Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saksi sekaligus. Paulus menulis kepada jemaat Korintus hanya 20 hingga 25 tahun setelah peristiwa itu. Menyebut data yang paling menentukan dalam seluruh argumen kebangkitan adalah seperti yang tercatat dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Lebih dari 500 orang sekaligus di tempat yang sama, pada waktu yang sama. Anda tidak bisa menghipnotis 500 orang secara bersamaan untuk melihat halusinasi yang sama. Seperti mimpi, Anda tidak bisa berbagi halusinasi dengan orang lain di ruangan yang sama. Berarti apa? Ini bukan halusinasi psikologis. Ini adalah realitas sejarah empiris. Juga frasa masih hidup sampai sekarang adalah undangan terbuka untuk verifikasi. Paulus seolah berkata, jika Anda tidak percaya, pergi dan tanyakan langsung kepada mereka. Tidak ada penulis fiksi yang menulis detail seperti ini. Jadi, apa yang dibuktikan oleh penampakan Yesus selama 40 hari ini? Empat 40 hari itu bukan sekedar konfirmasi bahwa Yesus hidup. 40 hari itu membuktikan 3 hal yang mendasari seluruh iman Kristen. Pertama, salib telah tuntas, dosa telah dibayar lunas. Kedua, maut telah dikalahkan, bukan untuk sementara, tetapi untuk selamanya. Ketiga, ada misi yang menunggu. Kesaksian harus disampaikan ke seluruh bumi. Paulus merumuskannya dengan ketajaman yang tidak tertandingi dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kata sulung, aparke dalam bahasa Yunani berarti yang pertama dari sebuah panen. Kebangkitan Yesus bukan sebuah kejadian tunggal yang terisolasi, bukan. Ia adalah jaminan dan prototipe dari kebangkitan semua orang yang percaya kepadanya. Dalam Roma 4 ayat 25 menyempurnakannya dengan presisi teologi yang menakjubkan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ini adalah
dua sisi dari satu koin penebusan. Sisi yang satu, kematiannya menanggung dosa kita. Sisi yang lain, kebangkitannya mengesahkan pembenaran kita. Jika Allah tidak puas dengan pengorbanan di salib, Yesus tidak akan dibangkitkan. Kebangkitannya adalah tanda terima dari sorga. Berikutnya, dari 40 hari menuju misi selamanya. Perhatikan apa yang terjadi di ujung 40 hari itu. Di Bukit Zaitun, tepat sebelum ia terangkat, Yesus memberikan perintah terakhirnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kata yang digunakan adalah martus dalam bahasa Yunani yang berarti saksi. Akar kata yang sama menghasilkan kata dalam bahasa Inggris martir. Seorang saksi yang bersedia membayar harga tertinggi demi kesaksiannya. Dan itulah yang terjadi. Orang-orang yang sama yang bersembunyi di balik pintu terkunci pada malam penangkapan Yesus, dalam waktu 50 hari kemudian berdiri di depan ribuan orang di Yerusalem dan berteriak, "Yesus yang kamu salibkan, ia telah bangkit dan kami adalah saksi-saksinya." Ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Petrus yang menyangkal, Thomas yang meragukan, Yakobus dan semua murid melarikan diri. Namun mereka semua diubahkan bukan oleh sebuah ide, melainkan oleh perjumpaan langsung dengan Yesus yang hidup. Dan hampir semuanya mati sebagai martir demi kesaksian itu. Orang tidak mati demi sesuatu yang mereka tahu adalah kebohongan. Jadi sebagai penutup saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus tidak menampakkan diri selama 40 hari hanya untuk membuktikan sesuatu kepada para muridnya 2000 tahun yang lalu. Ia melakukannya agar Anda hari ini di sini memiliki dasar yang kokoh untuk mempercayai bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Ini bukan kepercayaan yang naif, bukan keyakinan yang tanpa dasar, melainkan iman yang berdiri di atas tekmeriosis, bukti-bukti yang paling kuat yang pernah ada dalam sejarah manusia. Mungkin hari ini Anda sedang bergumul dengan keraguan. Mungkin iman Anda sedang goyah. Mungkin Anda datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Yesus yang sama, yang dengan sabar menjawab Thomas, yang dengan lembut memanggil nama Maria, yang dengan penuh kasih menyiapkan sarapan di tepi pantai untuk murid-murid yang kelelahan. Ia adalah Yesus yang sama yang berdiri di hadapan Anda hari ini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Ini tercatat dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Ia tidak mengatakan aku akan menjadi kebangkitan dan hidup. Ia berkata, "Akulah sekarang, hari ini untuk Anda." 40 hari, banyak tanda. Lebih dari 500 saksi sekaligus. Ada banyak dokumen-dokumen yang ditulis dalam rentang satu generasi setelah peristiwa itu. Tidak ada yang pernah berhasil membungkam kesaksian ini.
Tidak kekaisaran Roma, tidak Sanhedrin, tidak abad-abad penganiayaan, tidak argumen-argumen para skeptis. Karena kebenaran yang hidup tidak bisa dikubur. Yesus membuktikan selama 40 hari bahwa Ia hidup. Pertanyaannya kini berbalik kepada Anda dan saya. Apa yang akan kita lakukan dengan fakta, data, dan bukti sejarah ini? Jangan biarkan informasi ini berhenti sebagai data intelektual. Jangan. Tetapi biarkan ini menjadi perjumpaan. Karena Yesus yang bangkit bukan hanya ingin diketahui, namun Ia ingin dikenal. Yesus menampakkan dirinya. Yesus membuktikan Ia hidup. Sekarang giliran Anda untuk bertemu dengannya. Bukan sebagai sejarah yang harus dihafal, melainkan sebagai Tuhan yang hidup dan layak dipercaya sepenuhnya hari ini dan selamanya. Yesus hidup, buktinya tak terbantahkan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah dunia bisa melihat bukti bahwa Yesus hidup melalui hidup Anda? Bangkitlah, jadilah saksinya. Karena 40 hari itu membuktikan Dia adalah Tuhan, Raja, dan Juru Selamat. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya Pendeta Tommy Ringo, sampai jumpa di puncak pertumbuhan spiritual. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Immanuel. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.